Halo, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dengan NIM 230101010205 dari kelas SI 601. Dan pada kesempatan kali ini, pada ujian tengah semester di mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah, saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir yang saya buat dengan tema pengembangan kios mandiri atau self-service kiosk berbasis teknologi RFID untuk optimalisasi sirkulasi perpustakaan. Baik, sebelum itu mari kita mengetahui apa itu sistem self-service kiosk itu sendiri. Self-service kiosk machine adalah sebuah mesin atau terminal mandiri yang memungkinkan para pengguna melakukan transaksi, mencari informasi, atau melayani kebutuhan sendiri tanpa perlu bantuan dari kasir atau petugas. Sistem kios yang akan saya bahas adalah self-service kiosk pada perpustakaan. Prinsip utama pada sistem kios ini adalah memberikan kemandirian pada pengguna, memotong waktu antrian, serta mengintegrasikan pencarian dengan sistem inventaris perpustakaan secara otomatis. Baik, cara kerja sistem kios mandiri perpustakaan mengacu pada fungsi-fungsi utama yang dijelaskan dalam jurnal yang saya ambil, yaitu Dynamic Bookstore Kiosk. Sistem ini bekerja melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama, ada antarmuka pengguna user interface, pencarian dan cek ketersediaan, ketiga pemrosesan mandiri self-service, dan keempat verifikasi dan pembaruan data. Pada tahapan yang pertama yaitu antarmuka pengguna, di sini pengguna dapat berinteraksi langsung melalui layar sentuh kios touchscreen. Layar utama itu menyediakan navigasi berdasarkan kategori buku, kolom pencarian, serta tombol akses akun login. Yang kedua, pencarian dan cek ketersediaan. Pada tahapan ini, pengguna dapat mencari buku secara cepat berdasarkan judul, penulis, atau kategori buku. Sistem yang terhubung pada database inventaris akan langsung menampilkan status buku, apakah buku itu tersebut tersedia di rak atau tidak, atau buku itu sedang dipinjam atau tidak, atau buku tersebut hanya bisa dibaca di tempat. Yang ketiga, pemrosesan mandiri atau self-service. Pada tahapan ini, pengguna dapat memilih buku yang diinginkan. Pada kasus perpustakaan, tindakan yang diambil bisa berupa peminjaman buku atau pengembalian buku. Pengguna dapat memindai barcode scanner secara otomatis. Pengguna hanya perlu menggunakan pemindai barcode. Yang keempat, verifikasi dan pembaruan data. Pada tahapan ini, setelah transaksi dikonfirmasi oleh pengguna, sistem back-end akan memperbaharui tabel database secara real-time. Misalnya, mengubah status buku menjadi dipinjam atau mencatat tanggal pengembalian. Berikut ini kita akan melihat diagram alir cara kerja sistem. Yang pertama, sistem memulai dengan menampilkan layar utama kios, lalu pengguna dapat menginput pencarian buku, yaitu bisa menulis judul buku, penulis, atau kategori. Nah, selanjutnya sistem akan mengecek apakah buku ditemukan atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan buku tidak tersedia, lalu kembali ke tampilan layar utama. Namun, jika buku ditemukan, maka akan lanjut ke tampilan detail buku dan lokasi rak buku. Kemudian, pengguna akan menuju rak dan mengambil buku. Setelah mengambil buku, pengguna akan meng-scan kartu anggota dan barcode buku di kios. Kemudian setelah di-scan, sistem akan memproses apakah valid atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesan gagal dan hubungi petugas. Lalu sistem akan otomatis selesai. Namun jika
prosesnya valid, maka sistem akan mengupdate secara otomatis menjadi dipinjam, lalu mencetak resi peminjaman dan tanggal kembali, lalu proses selesai. Baik, pada slide identifikasi masalah kinerja, berikut adalah 3 poin utama dari masalah yang ditemukan. Yang pertama, pencatatan konvensional. Proses peminjaman dan pengembalian masih mengandalkan teknologi barcode standar yang mengharuskan pemindaian manual satu persatu. Yang kedua adalah bottleneck antrian. Terjadi penumpukan antrian yang panjang di meja sirkulasi pada jam-jam sibuk perpustakaan. Yang ketiga, faktor kesalahan manusia, yaitu risiko tinggi terjadinya salah input data atau keterlambatan pembaruan status buku pada database. Pada slide urgensi penyelesaian, berikut adalah alasan mengapa harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Yang pertama, karena durasi transaksi per mahasiswa yang tinggi di meja sifar. Yang kedua, tingkat ketidaksesuaian data antara sistem digital dengan fisik buku di rak. Karena umumnya mahasiswa memiliki waktu yang terbatas di sela-sela kelas untuk mencari referensi, tugas, atau mengembalikan buku. Jika proses pencarian dan peminjaman menghabiskan waktu lebih dari 7 atau 8 menit hanya untuk mengantri, fungsi perpustakaan sebagai pendukung riset menjadi tidak optimal. Maka dari itu, masalah tersebut menjadi sangat mendesak untuk diselesaikan karena langsung berdampak pada minat dan produktivitas akademik pengguna perpustakaan. Berikut adalah metode usulan untuk memecahkan masalah. Baiknya mengimplementasikan kios mandiri berbasis Radio Frequency Identification atau RFID dengan integrasi tag ultra high frequency. Cara kerja sistem usulan ini adalah setiap buku akan ditempeli tag RFID yang aktif atau pasif, lalu kemudian kios mandiri dilengkapi dengan RFID reader untuk dapat mendeteksi data tanpa perlu kontak langsung. Hasilnya, sistem ini menggantikan proses pemindaian satu persatu menggunakan barcode dengan menempelkan tag RFID pada setiap buku dan kartu anggota. Self-service kiosk pun akan dilengkapi dengan RFID reader yang terhubung langsung ke database manajemen perpustakaan pusat. Solusi ini akan memungkinkan mahasiswa melakukan peminjaman dan pengembalian beberapa buku sekaligus secara instan tanpa perlu bantuan petugas. Baik, pada slide justifikasi referensi jurnal, di sini metode integrasi RFID pada kios mandiri diusulkan berdasarkan referensi jurnal yang pertama dengan judul Unlocking Efficiency, the Role of Radio Frequency Identification Technology in Modernizing Library Management System. Pada jurnal ini mengatakan bahwa teknologi RFID terbukti memotong waktu transaksi secara drastis melalui fitur pemindaian massal dalam hitungan detik tanpa hambatan orientasi posisi buku. Kemudian berdasarkan pada jurnal yang kedua, sistem otomatisasi berbasis RFID mampu mengeliminasi human error dalam administrasi sirkulasi dan memperbaharui status data secara real time, serta mengintegrasikan fitur keamanan anti pencurian langsung saat transaksi di kios. Berikut adalah link sumber referensi yang saya ambil. Baik, sekian presentasi pada video kali ini. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.